Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang telah diberikan. Salawat dan salam senantiasa tercantum kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kesehatan, kesuksesan, serta kebahagiaan selalu menyertai putra-putri dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Saat ini kita semua memasuki tatanan normal baru pasca PSBB. Prosedur aturan tatanan normal baru dari protokol COVID-19 wajib kita patuhi. Di antaranya, wajib menggunakan masker, cek suhu tubuh saat memasuki lingkungan sekolah, cuci tangan menggunakan sabun saat memasuki lingkungan sekolah, melaksanakan physical distancing baik di ruang maupun di tempat terbuka. Putra-putri peserta didik baru SMK Garuda Nusantara tahun pelajaran 2020-2021 serta salam hormat untuk Bapak, Ibu, orang tua peserta didik baru. Salam hormat kami untuk ayah bunda di rumah yang telah mendampingi putra-putri dalam mengikuti program pengenalan lingkungan peserta didik baru di SMK Garuda Nusantara. Selamat bergabung di SMK Garuda Nusantara. Semoga putra-putri selalu diberikan kemudahan dan kesuksesan dalam menjalani aktivitasnya. Perkenankan, saya di sini sebagai Wakil Kepala Sekolah Bidang Kurikulum. Nama saya Joko Purwanto, Sarjana Pendidikan Teknik. Di sini saya akan menyampaikan materi masa pengenalan lingkungan sekolah tahun 2020 untuk materi pengenalan kurikulum di SMK Garuda Nusantara. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu. Tujuan tertentu ini meliputi tujuan pendidikan nasional serta kesesuaian dengan kekhasan, kondisi dan potensi daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik. Oleh sebab itu, kurikulum disusun oleh satuan pendidikan untuk memungkinkan penyesuaian program pendidikan dengan kebutuhan dan potensi yang ada di daerah dalam menghadapi pasar bebas, yaitu diantaranya MEA dan AFTA. Perkembangan dan kemajuan teknologi memasuki revolusi industri 4.0, animo masyarakat, serta persaingan global. Putra-putri calon peserta didik SMK Garuda Nusantara, kurikulum SMK Garuda Nusantara disusun agar dapat memberi kesempatan peserta didik untuk belajar, beriman, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Belajar untuk memahami dan menghayati, belajar untuk mampu melaksanakan dan berbuat secara efektif, belajar untuk hidup bersama dan berguna untuk orang lain, serta belajar untuk membangun dan menemukan jati diri melalui proses belajar yang aktif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Sekolah Menengah Kejuruan SMK Garuda Nusantara sebagai bagian dari pendidikan menengah bertujuan menyiapkan memasuki lapangan kerja serta dapat mengembangkan sikap profesional. Bertujuan menyiapkan karir, mampu berkompetensi dan mampu mengembangkan diri. Menyiapkan dapat menjadi tenaga kerja tingkat menengah untuk mengisi kebutuhan dunia usaha dan dunia industri pada saat ini maupun masa yang akan datang. Dan bertujuan menjadi warga negara yang produktif, adaptif, dan kreatif. Sehingga SMK Garuda Nusantara mempunyai visi terwujudnya penyelenggaraan pendidikan berbasis IMTAK
dan iptek yang berkualitas, dinamis, kreatif, dan inovatif. Misi SMK Garuda Nusantara yaitu menyelenggarakan proses pendidikan kejuruan bercirikan budaya lokal, dinamis, kreatif, dan inovatif, berwawasan kebangsaan, dibarengi dengan pemenuhan 8 standar pendidikan. Melaksanakan pembelajaran yang berorientasi pada standar proses pendidikan dibarengi dengan peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidik dan tenaga kependidikan dari berbagai disiplin ilmu berbasis teknologi informasi dan komunikasi. Melaksanakan penataan, penyempurnaan struktur organisasi demi terlaksananya pengelolaan pendidikan yang efektif dan efisien. Menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler sebagai sarana pengembangan potensi peserta didik. Melakukan pembentukan pembinaan karakter peserta didik yang beretika, berbudi luhur, berdisiplin, dan berjiwa wirausaha. SMK Garuda Nusantara menjalin hubungan kemitraan dengan dunia usaha, dunia industri, asosiasi profesi, instansi pemerintah maupun instansi lainnya dalam rangka implementasi pembelajaran model sistem ganda. Serta SMK Garuda Nusantara menjalin hubungan kemitraan dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta dalam rangka membantu peserta didik yang akan melanjutkan studi di perguruan tinggi negeri maupun swasta, baik melalui jalur undangan berprestasi maupun jalur tertulis, serta pengembangan pendidikan pada masa yang akan datang. SMK Garuda Nusantara mempunyai 4 kompetensi kejuruan. Di antaranya adalah kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif, kompetensi kejuruan teknik komputer jaringan, kompetensi akuntansi dan keuangan lembaga, serta kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola administrasi perkantoran. Visi misi kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif diantaranya adalah terwujudnya lulusan kompetensi keahlian teknik kendaraan ringan otomotif tingkat menengah yang terdidik, terlatih, dan siap kerja, serta membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, sikap mandiri, dan keterampilan agar kompeten di bidang teknik kendaraan ringan. Untuk visi misi kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan, yaitu terwujudnya lulusan kompetensi keahlian teknik komputer dan jaringan tingkat menengah yang terdidik, terlatih, dan siap kerja, serta membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, sikap mandiri, dan keterampilan agar kompeten dalam bidang teknik komputer jaringan. Untuk visi misi kompetensi keahlian akuntansi dan lembaga keuangan, yaitu terwujudnya lulusan kompetensi keahlian akuntansi lembaga tingkat menengah yang terdidik, terlatih, dan sikap kerja. Membekali peserta didik dengan ilmu pengetahuan, sikap mandiri, dan keterampilan agar kompeten dalam bidang akuntansi dan keuangan lembaga. Yang terakhir, visi misi kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran, yaitu terwujudnya lulusan kompetensi keahlian otomatisasi dan tata kelola perkantoran tingkat yang terdidik, terlatih, dan siap kerja, serta membekali peserta didik dalam ilmu pengetahuan, sikap mandiri, dan keterampilan dalam bidang otomatisasi dan tata kelola perkantoran. Struktur dan muatan kurikulum SMK Garuda Nusantara bertujuan mencakup 4 aspek kompetensi, yaitu yang pertama, aspek kompetensi sikap spiritual. Yang kedua, sikap kompetensi sosial. Yang ketiga, sikap kompetensi pengetahuan dan aspek keterampilan. Aspek-aspek kompetensi tersebut dicapai melalui proses pembelajaran intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Untuk intrakurikuler merupakan pembelajaran terjadwal tatap muka. Kokurikuler merupakan pembelajaran yang mendukung intrakurikuler. Serta ekstrakurikuler adalah
pembelajaran yang mencerminkan sikap gotong royong. Penumbuhan dan pengembangan kompetensi sikap dilakukan sepanjang proses pembelajaran berlangsung dan dapat digunakan sebagai pertimbangan dalam mengembangkan karakter peserta didik lebih lanjut. Struktur dan muatan kurikulum SMK Garuda Nusantara meliputi 5 kelompok mata pelajaran sebagai tertuang dalam standar isi. Kelompok A yaitu kelompok mata pelajaran muatan nasional. Kelompok B yaitu kelompok mata pelajaran muatan kewilayahan. Kelompok C yaitu kelompok mata pelajaran dasar bidang keahlian. Kelompok C dibagi menjadi kelompok C1, C2, dan C3. C1 yaitu merupakan dasar bidang keahlian, C2 dasar program keahlian, dan C3 adalah kompetensi keahlian. Kelima kelompok mata pelajaran tersebut dilaksanakan sesuai muatan dan atau kegiatan pembelajaran sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang dalam hal ini nomor 07 DD.D5 KK 2018 tentang struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan kurikulum 2013 versi revisi. Untuk itu, standar kompetensi lulusan yang diterapkan di SMK Garuda Nusantara harus mencapai ke semua aspek tersebut. Di antaranya, kurikulum SMK Garuda Nusantara terdiri dari kelompok mata pelajaran cakupan dan mata pelajaran komponen. Kelompok mata pelajaran muatan nasional mencakup menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli, gotong royong, kerja sama, toleransi, damai, serta bertanggung jawab. Peserta didik diharapkan mampu responsif dan proaktif melalui keteladanan, pemberian nasihat, penguatan, pembiasaan, dan pengkondisian secara berkesinambungan, serta menunjukkan sikap sebagai bagian dari solusi dan berbagai permasalahan.